Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap semua dalam keadaan baik, keadaan sehat, dan keadaan yang bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Adik-adik, kita sudah hampir 1 bulan ya berdiam di rumah. Gimana rasanya adik-adik? Bosan? Oh, jangan khawatir. Nah, adik-adik selama 1 bulan ini biarpun kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa kemana-mana, justru di saat ini kita dikasih kesempatan untuk lebih banyak waktu untuk kita bisa berdoa, untuk kita bisa menyembah Tuhan, untuk kita bisa memuji nama Tuhan, untuk kita bisa membaca Alkitab, kita memperkatakan firman Tuhan, dan kita melakukan banyak kegiatan positif lainnya bersama dengan keluarga. Nah, adik-adik, sebelum kakak mulai menceritakan kebenaran firman Tuhan, kita mau bernyanyi bersama-sama yuk. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuji dengan kita juga sambil bergerak bersama-sama. Ikutin gerakan kakak ya, kita sama-sama menyanyi, memuji nama Tuhan. Selamat, selamat datang anak sekolah minggu. Sambut Tuhan Yesus, siapkanlah dirimu. Bersama kita menyanyi, bersama kita menari, bersama kita memuji. La 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 li 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 li. Bersama kita menyanyi, bersama kita menari, bersama kita memuji. La 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 li 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 li. Menyanyi la 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 la, menari li 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 li, bertepuk bersukacitalah, menyanyi la 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 la, menari li 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 li, bertepuk bersukacitalah. Selamat, selamat datang anak sekolah minggu. Sambut Tuhan Yesus, siapkanlah dirimu. Bersama kita menyanyi, bersama kita menari, bersama kita memuji. La 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 li 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 li. Bersama kita menyanyi, bersama kita menari, bersama kita memuji. La 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 li 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 li. Menyanyi la 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 la, menari li 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 li, bertepuk bersukacitalah, menyanyi la 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 la, menari li 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 li, bertepuk clap 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 clap, bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Haleluya, haleluya. Kita bersukacita di dalam Tuhan. Masih mau memuji Tuhan adik-adik? Yuk, kita mau nyanyikan lagu yang kedua. La 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 la, ha haleluya. La 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 la, puji Tuhan. La 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 la, ha haleluya. La 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 la, puji Tuhan. Hatiku penuh sukacita karena aku jadi anaknya. Mulutku penuh dengan nyanyian, memuji nama Yesus Tuhan. Masa depanku penuh harapan, tangan Tuhan selalu memegang. Dekat Tuhan itu kesukaan, ku dijadikan sebagai pemenang. Ku mau katakan yes, Yesus itulah satu-satunya di dalam hidupku.
Ku mau katakan yes, Yesus itulah Dia penolong. Ku mau katakan yes, Yesus itulah satu-satunya di dalam hidupku. Ku mau katakan yes, Yesus itulah Dia penolong. Sumber sukacitaku, la 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 la, ha haleluya, la 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 la, puji Tuhan, la 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 la, ha haleluya, la 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 la, puji Tuhan. Hatiku penuh sukacita karena aku jadi anaknya. Mulutku penuh dengan nyanyian memuji nama Yesus Tuhan. Masa depanku penuh harapan, tangan Tuhan selalu memegang. Dekat Tuhan itu kesukaan, ku dijadikan sebagai pemenang. Ku mau katakan yes, Yesus itulah satu-satunya di dalam hidupku. Ku mau katakan yes, Yesus itulah Dia penolong. Ku mau katakan yes, Yesus itulah satu-satunya di dalam hidupku. Ku mau katakan yes, Yesus itulah Dia penolong. Sumber sukacitaku, la 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 la, ha haleluya, la 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 la, puji Tuhan, la 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 la, ha haleluya, la 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 la, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Apapun keadaan kita hari ini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, akhir-akhir ini kita dengar ya berita-berita yang menakutkan tentang sakit, penyakit, virus, apapun itu yang bikin banyak orang menjadi panik, takut. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Nah, kakak percaya kita semua ada di dalam Tuhan, tidak perlu merasakan takut, tidak perlu merasa panik. Kakak jadi teringat satu peristiwa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus saat mereka mengalami ketakutan yang begitu besar. Nah, kisah ini tercatat dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada suatu hari, Yesus masuk ke dalam perahu. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah, kita akan bertolak ke seberang." Lalu Yesus duduk bersama dengan murid-muridnya di dalam perahu dan mereka mulai menuju ke seberang danau. Tiba-tiba turunlah angin taufan yang begitu besar, mengguncangkan perahu yang dinaiki oleh murid-murid dan Tuhan Yesus. Dan ombak air di danau itu menjadi besar, bertambah besar, semakin besar. Lalu splash, air itu mengisi perahu mereka. Murid-murid menjadi ketakutan. Aduh, bagaimana ini kalau kita tenggelam? Mereka mencari-cari, di manakah Yesus? Di manakah Yesus? Ada yang tahu di mana Yesus? Coba, kalian tahu di manakah Yesus? Oh, rupanya Yesus sedang tertidur di dalam buritan. Yesus tidur pulas di dalam buritan. Yesus tidak terganggu oleh badai. Murid-murid mencari Yesus kemudian membangunkan Yesus. "Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita binasa?" Murid-muridnya membangunkan Yesus karena mereka takut. "Guru,
Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lalu Yesus pun bangun dan menghardik angin itu. Diam, tenanglah. Lalu angin itu menjadi reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Murid-murid menjadi bertambah takut dan mereka heran. Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin tunduk dan ombak pun tunduk kepada orang ini. Nah, adik-adik yang baik, lewat peristiwa ini kita mau belajar sesuatu. Jangan biarkan rasa takut, rasa cemas, masalah-masalah menguasai kita sehingga kita menjadi kurang percaya. Ingat tadi yang dialami oleh murid-murid, padahal Yesus ada loh di dalam perahu bersama dengan murid-murid, tapi murid-murid masih ketakutan karena mereka tidak percaya bahwa Yesus itu punya kuasa yang sanggup menaklukkan badai apapun. Nah, sekarang kita belajar bahwa apapun keadaan kita saat ini, kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang jauh lebih besar daripada masalah kita, jauh lebih besar dari segala apapun yang kita takutkan, dan kita percaya Tuhan Yesus akan selalu menolong kita semua, menolong adik-adik, menolong kakak, menolong kita semua. Percaya dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan Yesus tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan anak-anaknya yang percaya dan dekat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini sekarang kakak mau melakukan sebuah eksperimen. Di sini kakak punya sebuah lilin, ada piring, kaca, kemudian ada gelas yang juga transparan warnanya, dan di sini ada air yang berwarna. Kakak kasih dengan pewarna makanan seperti ini. Nah, kita akan coba nyalakan dulu lilinnya. Kita pasang di sini. Lilin ini adalah ibarat iman kita terhadap Tuhan Yesus. Nah, kakak sini tuang air. Air ini adalah gambaran kehidupan kita. Gelas ini kita ibaratkan adalah rasa takut, khawatir, masalah-masalah yang sering kali ada kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa yang terjadi kalau gelas ini kita tutup ke dalam lilin ini? Adik-adik bisa lihat, oh, nyala apinya mati. Apa artinya? Artinya adalah kalau iman percaya kita kepada Tuhan lebih kita dikuasai oleh rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas yang lebih besar daripada iman kita. Iman kita jadi redup, kita menjadi tidak percaya lagi, kita menjadi kurang percaya. Nah, hidup kita pun jadi seakan-akan hanya berfokus pada masalah, khawatir dan takut terus-menerus. Jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan, seperti gelas ini yang membuat nyala api ini menjadi padam. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik lebih merasa takutnya lebih besar daripada imannya? Jangan sampai seperti itu. Karena kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang besar, yang penuh kuasa, yang sanggup menolong kita dalam situasi apapun. Dalam keadaan sulit apapun, Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Ini adalah gambaran dari peristiwa yang dialami oleh murid-murid yang begitu ketakutan saat menghadapi badai. Mereka lupa kalau Tuhan Yesus bersama dengan mereka, sama-sama ada di dalam perahu dengan murid-murid. Nah, kita pun jangan pernah lupa kalau Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menolong kita semua. Sekarang kakak mau ajak kita sama-sama berdoa.
kita mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Adik-adik, mari kita bersatu hati, kita sama-sama berdoa, kita mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami masih ada sampai hari ini, semua karena kemurahan dari Tuhan. Kami masih bernafas, semua karena kemurahan dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami akhir-akhir ini atau mungkin seringkali Tuhan, kami dikuasai oleh rasa takut, khawatir, cemas akan keadaan di sekitar kami. Ampuni kami Bapa, kalau kami menjadi kurang percaya kepadamu Bapa. Tetapi Tuhan, biarlah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, kami semakin dikuatkan dan kami semakin Tuhan diteguhkan, supaya iman percaya kami semakin terus bertumbuh di dalam Engkau. Bapa yang baik, tolong kami Tuhan, biar kami semakin hari semakin mendekat kepada Engkau Bapa. Semakin hari kami semakin Tuhan dekat kepadamu, berbicara kepadamu setiap waktu, menyembah-Mu, memuji-Mu setiap saat, memperkatakan firman-Mu, bahkan melakukan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan dan tolong kami Tuhan, mampukan kami Bapa, supaya kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu, semakin hari Tuhan, iman percaya kami bertumbuh di dalam Engkau. Tolong kami Tuhan, tolong kami Bapa yang baik, dan ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus bersuka cita Tuhan, apapun keadaan kami. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Engkau Allah yang menolong kami, Engkau Allah yang memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh ucapan syukur, kami sudah berdoa, kami terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Action. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita akan membuat prakarya supaya kita juga banyak kegiatan ya di rumah. Nah, prakarya kita hari ini adalah kita akan membuat perahu dari kertas, tapi perahunya bisa kita gerak-gerakkan seperti ini. Bahan-bahannya mudah loh adik-adik. Kalian bisa pakai kertas yang ada di rumah kalian, warnanya bebas. Nah, maka di sini pakai kertas putih 1 lembar, ada kertas biru 2 warna biru. Tapi ini juga kalau kalian tidak punya di rumah, kalian bisa pakai kertas putih biasa, lalu kalian warnain dengan warna biru. Dipotong seperti ini, memanjang. Lalu kakak buat perahunya setengah lingkaran seperti ini. Kebetulan kakak punya kertas warna kuning, kakak pakai warna kuning. Ini juga kalian bebas boleh pakai warna apa saja. Kakak juga potong kertas kecil bentuk seperti ini segitiga untuk layarnya. Lalu kakak pakai 2 sumpit untuk menggerakkan perahunya. Sumpitnya nanti kita akan tempel seperti ini dengan menggunakan lem. Jadi kita perlu lem, selain kertas tadi kita perlu lem, kita perlu gunting, kita perlu pensil, kita perlu double tip. Tapi kalau tidak punya double tip bisa pakai lem saja. Kemudian ini ada spidol warna untuk menghias. Oke, sekarang kita mulai ya adik-adik cara membuatnya. Kita buat dulu ombaknya yuk. Ombaknya kita gambar dulu ya. Kita buat gambar ombaknya. Terserah adik-adik ya mau gambarnya seperti apa ombaknya. Setelah kita gambar, kita gunting.
seperti ini adik-adik. Nah, untuk yang kertas satu lagi kita simpan dulu. Untuk kertas satu lagi juga sama, kita gambar. Lalu kita gunting. Seperti ini ya adik-adik, jadinya seperti ini. Oke, sekarang kita mau pasang perahunya. Kita tempelkan dengan menggunakan tongkat. Kita tempel dulu tongkatnya supaya lebih panjang. Sambung tongkatnya. Kalau kurang menempel, kita bisa tambahkan dengan double tip supaya lebih menempel. Seperti ini adik-adik. Lalu kita tempel ya layarnya. Oke. Kita tempelkan juga perahunya. Seperti ini adik-adik, kita menempel. Sekarang kita tempelkan ombaknya di kertas. Lipat dulu ujung kiri dan kanan. Lalu kita berikan lem. Kita tempel seperti ini. Seperti ini adik-adik. Ombaknya sudah jadi. Perahunya tinggal kita masukkan ke dalam ombak. Nah, seperti ini. Seperti ini adik-adik, perahunya kita bisa gerakan. Supaya lebih cantik, lebih bagus, kalian bisa tambahkan gambar matahari, awan, atau mungkin burung-burung. Kalian juga bisa hias perahunya sesuai dengan yang kalian mau. Ya, jadi seperti ini hasilnya.
perahunya bisa digerakkan. Kalian bisa juga loh bercerita dengan teman kalian, cerita Alkitab yang tadi kalian sudah dengar dengan menggunakan perahu ini. Sambil kalian memainkan perahunya, kalian bisa sambil bercerita. Bagus kan? Dan mudah membuatnya. Silakan mencoba. Halo adik-adik semua, hari ini kita tadi sudah mendengarkan Kak Jenny bercerita, dan kedua kita sudah menghafal ayat hafalan dengan gerakannya. Yang ketiga kita juga sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan yang keempat kita sudah membuat prakarya. Kak David akan men-challenge adik-adik, memberikan 4 challenge buat kalian. Yang pertama adalah kalian menirukan gaya Kak Jenny bercerita. Oke? Kalian semuanya kalian videokan dan kalian kirim ke guru-guru kelas kalian. Yang kedua adalah challenge-nya, kalian menghafal ayat hafalan dengan gerakannya. Yang ketiga, kalian boleh membuat prakarya seperti yang sudah diberikan oleh Kak Jenny. Dan yang keempat, kalian boleh memuji dan menyembah Tuhan, boleh dengan lagu yang diberikan tadi yang sudah dinyanyikan, ataupun lagu sekolah minggu yang lainnya. Itu challenge buat kalian ya. Kalian buat videonya dan kalian berikan ke guru-guru sekolah minggu kalian. Dan jangan khawatir, ada hadiah untuk yang mengirimkan videonya. Oke? Jangan lupa ya. Tuhan memberkati.